Nah, di sini kalau kita lihat resultnya sendiri di valve 1 itu outlet pressure-nya 1,9. Outlet pressure-nya, tekanan di valve 1. Karena memang masuknya di 2 atm. 2 atm kemudian turun sedikit gitu ya di 1,98. Di mana ada pressure drop walaupun memang kecil. Pressure dropnya di 0,01. Memang setiap pemasangan suatu blok gitu ya dalam pabrik pun itu ada nilai frictional head-nya. Ya, itu yang menyebabkan terjadinya pressure drop atau penurunan tekanan. Kemudian choke pressure outlet-nya itu 0,64. Di valve opening 50, valve flow koefisiennya 103, pressure drop ratio faktornya 0,45, pressure recovery faktornya di 0,83. Coba kita lihat result yang ini. Nah, di sini pressure dropnya 0,023. Jadi kalau kita lihat nilai pressure dropnya, ternyata pressure drop untuk valve butterfly itu jauh lebih kecil dibanding pressure drop untuk tipe valve yang di sini valve 2 itu valve 2 kita pakai ball. Jadi di ball itu 0,02, di valve 1 0,01. Jadi untuk pressure dropnya gitu memang lebih tinggi di valve ball. Kalau coba kita bandingkan dengan globe valve gitu ya, globe valve akan jauh lebih tinggi lagi di 0,36 untuk pressure dropnya. Jadi semua ada keuntungan dan kelebihannya gitu ya. Nilai choke outlet pressure-nya akan lebih kecil. Coba choke pressure 0,169, kemudian di sini satunya 0,64. Nah, choke ini itu indikator dapat dijadikan batasan untuk mencegah terjadinya kavitasi. Jadi kavitasi itu pembentukan gas pada aliran fluida yang menyebabkan terjadinya suara kencang pada pipa. Nah, ini sangat berbahaya karena menimbulkan shock pada pipa gitu ya, karena volumenya tiba-tiba membesar sehingga ada pressure drop yang cukup besar di sana, memperluas volumenya. Oke. Untuk balance-nya juga sama. Jadi kalau misalnya rekan-rekan pilih mana gitu ya, valve-nya tetap tergantung pada kebutuhan rekan-rekan semua. Oke, udah sampai sini gitu ya. Nanti selanjutnya kita akan bahas terkait sensitivity, di mana di sensitivitas ini kita gunakan manipulasi variabel berupa mesh flow-nya. Jadi mesh flow-nya kita buat dari start point-nya 10.000 ke 11.500 kg per jam. Increment-nya 250. Jadi nanti ada beberapa titik gitu ya. Berarti ada sekitar 7 titik, 7 poin. Kemudian untuk variabel sampelnya ada beberapa. Di sini ada V1 choke, kemudian V2, V3, V4, kemudian NPSH, kemudian parameter pipanya, kemudian ada STRM density-nya sama PC-nya. Isinya apa aja? Ini kalau di V1 choke gitu ya, itu di blok VAR, bloknya V1, jadi valve yang pertama, kemudian variabelnya choke start di bagian resultnya. Jadi kalau kita lihat tadi kan ada di masing-masing valve itu kan ada choke startnya. Nah, itu di resultnya yang diambil. V2 nya sama tapi di valve 2, V3 nya sama di valve 3, V4 sama di valve 4. Kemudian di NPSH ini kita berarti kan NPSH itu parameter pompa gitu ya.
Jadi di pompa ini nggak boleh NPSA itu nilai yang diizinkan, tekanan yang diizinkan, input dan outputnya. Jadi nggak boleh sampai lebih rendah dari itu, kalau nggak nanti ada pembentukan gelembung di dalam pompa. Ini sangat bahaya untuk pompa ya. Ini sama di resultnya, satuannya meter. Pipe NRE nya itu variabelnya Prof Rayno. Jadi Prof Rayno itu nilai Reynolds pipa. Jadi pipe Reynolds number, enter location profile in ID1. Jadi ID satunya itu 1 diisi. Kemudian STRM den ini densitasnya di stream 7 ya, stream 7 itu yang mana? Stream 7 itu yang di sini saat masuk ke pipa keluar dari valve 3, itu stream 7. Oke. Kemudian STRM MPRS ini di Kemudian untuk STRM MPRS-nya ini di stream 7 sama, jadi sebelum masuk pipa 2. Kemudian di pH2O satuannya NKN Newton per SQM gitu ya. Nah ini nih kita setting dulu di set property set. Jadi ditambahkan densitas gitu ya, densitas kilogram per kubik, kemudian ditambah pH2O di new, kemudian ini pilih di liquid vapor pressure, jadi nilai bubble point pressure-nya. Nanti property, kemudian tekan new, kemudian tambah den SL sama pH2O. Selanjutnya di running aja. Oh, sebelum di running masukkan Fortran-nya dulu di sensitivitas. Nah, Fortran ini kita menghitung NPSA yang NPSA R, dimana nilainya nanti nilai pressure atau bubble point pressure-nya dibagi sama densitas air pada temperatur 25 dibagi STRM, dan ini berarti densitas di stream 7. Oke. Nah, nanti didapat nilainya NPSA R. Nah, di tubulatnya ini didefinisikan nih NPSA-nya. Setelah itu kita running. Nah, setelah di running kita buka di bagian result. Kemudian dilihat ya, di sini oke semua. Jadi dari awal titik awal 10.000, kemudian ditambah 250 lagi sampai di titik 11.500, dimana nilai NPSA-nya itu pasti lebih kecil dari nilai NPSA-nya. Kemudian ada pipe NRE-nya, ini berarti Reynolds number-nya. Itu perlu diperhatikan bahwa Reynolds number ini harus lebih kecil atau harus di rentang aliran turbulen. Coba kita lihat gimana grafiknya gitu ya, hubungannya. Misal vary flow dari air, kemudian kita ambil pipeline RNPSH. Kemudian di sini kita pakai raw case saja. Nah, bentuknya ngilang gini. Atau supaya lebih gampang, coba kita cari grafik yang enakan. Ini result. Jadi kita pakai ini. Kemudian kita
Oke. Nah, kurang lebih kayak gini. Jadi ada titik potong di sini, titik potong, garis ungu ini garis NPSA available-nya, kemudian ada hijau ini NPSAR, pipe NRE, kemudian pink ini NPSHR. Oke, nanti sekitar sini di flow di 10.750 itu sudah nggak diizinkan gitu ya di atas itu, karena nilai NPSHR lebih besar dari nilai NPSHA. Jadi perlu diperhatikan. Semisal kita ubah nilai di valve-nya aja gitu ya. Di valve-nya kita ubah di angka 40%. Oke, misal di valve keluarnya main flow sheet di valve ketiga, coba kita valve ketiga diubah di 40, kemudian coba kita running. Nah, kalau kita running itu akan terjadi error seperti ini. Cek status sensitivitas, pasti with error, karena memang kalau kita lihat resultnya gitu ya, kalau kita lihat resultnya di sensitivitas, kemudian coba result. Nah, di resultnya di sini udah warning, kemudian di bawahnya sudah error. Oke. Nah, di sini nih lihat nih, udah nilai NPSA-nya udah lebih rendah dari atau hampir sama, lebih rendah dari NPSA. Ini udah sangat error ini. Nah, di situ jadi perlu pertimbangan itu untuk mencegah terjadinya kavitasi atau choking. Jadi dengan ini kita tahu nih kasusnya standarnya ternyata seperti ini, valve bukaannya seperti ini. Jadi problem solvingnya akan didapat, yaitu akan terus ditemukan solusinya. Oke. Kemudian selanjutnya kita akan bahas terkait kasus yang rekan-rekan perlu pelajari gitu ya. Studi kasusnya di kasus 8 ini, di bab 8 ini. Jadi seberapa jauh sih rekan-rekan memahami konsep pemipaan? Yang pertama, rekan-rekan diminta buat stream seperti ini gitu ya. Stream seperti ini dengan metode Steam NBS. Propertinya di setting di PSRK, tekanannya karena di atas 10 bar nanti pakainya. Kemudian aliran masuknya di 50 bar, lajunya 10.000 kg per jam, menggunakan kompresor multi-stage dengan pendingin antar stage dan menyimpan udara terkompresi yang dimasukkan ke tank 1 sehingga nantinya dapat digunakan seperti gambar di bawah ini. Jadi masuk ke multi kompresor, masuk valve, kemudian masuk tank, kemudian ke valve 3 untuk digunakan ke unit-unit lainnya. Nah, diameter optimumnya rekan-rekan hitung, alirannya silahkan rekan pilih, turbulen nggak apa-apa. Seperti dalam kasus sebelumnya, aliran turbulen, diameter optimumnya didapat, kemudian dimasukkan standar diameter pipanya. Di pembukaan ini openingnya di 50%, baik tipe 1 maupun tipe 2. Kemudian menggunakan butterfly valve-nya, Neles Jamesbury ANS kelas 300 gitu ya. Kemudian untuk ukuran pipanya sesuai atau yang mendekati ukuran diameter pipanya. Kemudian dilanjutkan valve 3. Di valve 3 ini keluarnya nanti 10 bar. Tipe valve-nya ini nanti ball, menggunakan manufaktur Neles Jamesbury ya. Kemudian tipenya atau seriesnya di metal
sheet full port, jadi full metal ya. Ukuran pipanya sama, mendekati ukuran diameter optimumnya. Kemudian multi kompresor dengan 4 tahap, dan tahap terakhirnya sebesar 50 bar. Di windownya, window cooler, atur duty, kemudian diatur menjadi minus 0,34 GKal per hour untuk setiap stage-nya. Kemudian coba di running, pastikan nggak ada error. Kemudian di valve ketiganya, coba diatur bukan di 10 bar, coba di beberapa tekanan yang lain. Kemudian dibandingkan dengan 10 bar, kemudian dilakukan analisis sensitivity gitu ya, dimana nanti di bagian window vary-nya di setting seperti ini. Di variable manipulatnya, di stream 0-nya, di mix variabelnya, kita ambil variabel mesh flow. Kemudian define-nya ada 3. Di V1, V2, V3 pakai variabel choke stat di masing-masing valve-nya. Kemudian nanti tugasnya menentukan di mana kesalahan simulasi mulai muncul. Jadi dicoba bukaannya gitu ya, bukaan valve-nya misal pertama 50 kan ya, misal nggak error, coba turun atau coba naik gitu ya, rekan-rekan coba sendiri kira-kira mulai errornya di bukaan keberapa. Oke, gitu aja sampai sini videonya rekan-rekan semua. Semoga rekan-rekan paham bagaimana cara menentukan kondisi choking, kemudian kondisi kavitasi, sehingga dapat mencegah terjadinya hal tersebut, terutama saat perancangan ataupun nanti saat melakukan problem solving di lapangan. Oke, gitu aja rekan-rekan semua. Semoga video kali ini bermanfaat. See you di next video. Sampai jumpa. Bye-bye.